Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa dari IAIN Kediri Tadris Matematika angkatan tahun 2021 semester 4. Di sini kami akan melaksanakan tugas Pancasila mengenai pengamalan nilai dan butir Pancasila sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Elza Dika Rahmawati dengan NIM 21204081 dan rekan saya Mbak Siti Nina Ainun Bidara Rohmah dengan NIM 21204081. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama dari makalah kelompok kami, yaitu yang pertama adalah makna sila pertama Pancasila. Sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila pertama dalam Pancasila dan merupakan sila yang menjiwai keempat sila berikutnya. Ketuhanan yang Maha Esa disepakati untuk ditempatkan sebagai sila pertama Pancasila karena sila tersebut terletak di luar ciptaan akal budi manusia. Hanya sila ketuhanan yang Maha Esa yang bukan merupakan hasil kebudayaan manusia. Sebagai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memberikan nafas sekaligus roh bagi keseluruhan sila-sila Pancasila yang lainnya. Ketuhanan yang Maha Esa pada dasarnya memuat pengakuan eksplisit akan eksistensi Tuhan sebagai Sang Pencipta. Nilai ketuhanan dalam Pancasila menunjukkan bahwa eksistensi negara, bangsa, dan juga manusia telah berelasi dengan Tuhan yang diyakini sebagai sumber dari segala sumber kebaikan. Beliau merupakan fundamen moral dan berdimensi religius yang menuntunkan pola dasar bagi seluruh kehidupan negara. Hal tersebut sesuai dengan eksistensi surat Al-Ikhlas terhadap nilai ketuhanan atau nilai tauhid, yakni sebagai berikut dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan juga tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Nah, dari pemaparan dari surat Al-Ikhlas yang telah saya sampaikan tadi, dapat diketahui bahwasannya eksistensi surat tersebut terhadap sila pertama Pancasila itu sejalan, di mana sila Pancasila menjelaskan sebuah arti atau makna atau sebuah konsep mengenai ketuhanan, dan juga surat Al-Ikhlas tersebut juga menguak tentang ketauhidan atau ketuhanan. Kemudian berikut merupakan pemaknaan sila pertama Pancasila oleh beberapa ahli. Di sini saya menyantumkan dua karena dua ahli ini sangat populer dalam mencantumkan pemaknaan dari sila pertama Pancasila. Yang pertama adalah menurut Herdiwanto, dapat diartikan sebagai eksistensi Tuhan yang melekat pada hakikat manusia yang membutuhkan Tuhan takdir dalam hati manusia sebagai penggerak spirit kehidupan yang akan menuntun kesadaran manusia kepada laku penghamban dalam peribadatan maupun dalam aktivitas sosial. Kemudian menurut Wasito Atmojo, makna Pancasila sila pertama yaitu dapat dimaknai sebagai sebuah sila yang mengandung sifat-sifat bertuhan yang berbeda dalam substansi akal dan juga jiwa manusia. Sehingga dapat disimpulkan dari beberapa pendapat dan juga pemaparan mengenai makna sila Pancasila secara umum tersebut, sila pertama Pancasila itu memiliki makna sebuah nilai kesadaran bangsa sebagai makhluk yang mengakui eksistensi Tuhan sebagai pencipta dan juga pemelihara alam semesta, dengan artian bahwa kesadaran bangsa terhadap nilai ketuhanan juga merupakan cerminan kehidupan bangsa pada masa silam yang memegang karakteristik bangsa yang religius dan juga spiritual. Sebagai sila yang menjiwai sila lainnya, maka ketuhanan yang Maha Esa juga mengandung unsur kedekatan antara Tuhan dengan hamba, sehingga timbul kehidupan sosial yang tertib, penuh rahmat dan juga ampunan. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu mengenai sila-sila dari pokok pikiran sila pertama Pancasila. Kata nilai itu sangat identik dengan suatu kelebihan atau suatu keistimewaan yang dimiliki oleh suatu objek.
Nilai sendiri mengandung sebuah cita-cita atau tujuan, suatu objek atau harapan mengenai sesuatu yang ingin dicapai, kemudian ada pendapat lain yang mengatakan bahwa nilai itu merupakan kualitas dari suatu objek. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung berbagai macam nilai-nilai yang termuat di dalamnya yang dapat dijadikan tumpuan atau landasan untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan juga bernegara, sehingga diharapkan dapat diwujudkan cita-cita bangsa. Nilai-nilai tersebut termuat dalam setiap sila, mulai dari sila pertama hingga sila kelima Pancasila. Pada sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, memuat nilai-nilai spiritualitas dan juga religiulitas dan juga toleransi. Nilai spiritualitas yang termuat dalam sila pertama Pancasila itu bukan hanya menyangkut aspek teologis, religius, tapi terkait ke dalam semua aspek kehidupan seperti kebangsaan, kesejahteraan, budaya, politik, perekonomian, kejiwaan, gerakan, dan juga lain-lainnya. Pancasila yang mengandung nilai-nilai spiritualitas yang memerdekakan kita dari pikiran gerakan diskriminatif yang membawa pelanggaran terhadap hak asasi manusia, serta bagaimana manusia beriman merayakan kesadaran dan rasa ketergantungan makhluk semesta kepada penyelenggaraan ilahi. Nilai sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai jagat spiritual bangsa ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yang kaya nilai-nilai spiritual, bela rasa, bela solidaritas, dan juga toleransi yang sangat tinggi. Kemudian, dapat disimpulkan bahwa secara umum itu nilai-nilai yang termuat dalam sila pertama Pancasila itu yang pertama adalah percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, saling menghormati pemeluk agama lain. Artinya, di sini tidak memaksakan kehendak pemeluk agama yang berbeda agar memeluk agama yang sama seperti kita, yaitu Muslim. Hal ini telah dijelaskan juga di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 256, di mana ayat tersebut mengungkapkan bahwa semua orang itu berhak memeluk keyakinan mereka masing-masing tanpa adanya paksaan. Di mana dalam surat Al-Baqarah ini berbunyi, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tuhannya dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Maka Allah akan Maha mendengar dan juga Maha mengetahuinya. Kemudian yang terakhir adalah memiliki toleransi antar umat beragama. Kemudian, untuk subbab berikutnya yang akan dibahas yaitu fungsi dari nilai-nilai sila pertama Pancasila menurut Wijaja. Yang pertama adalah investasi nilai. Investasi nilai ini merupakan Pancasila itu sebagai pandangan hidup. Bangsa mengandung nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Kemudian sebagai filterisasi bagi tindakan manusia yang menyaring nilai-nilai yang tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh untuk jalan kehidupan manusia, yakni memberikan kekuatan kehidupan dan juga membimbing ke arah yang lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah mendorong manusia menjadi seseorang yang lebih baik, yakni memberikan semangat dan juga dorongan yang lebih kreatif dan juga positif, sehingga bermanfaat bagi manusia banyak atau khalayak masyarakat luas. Kemudian untuk bab selanjutnya yaitu implementasi sila pertama dalam kehidupan sehari-hari akan dibahas oleh rekan saya, Mbak Siti Nina. Saya persilahkan waktu dan tempat. Baik, terima kasih untuk Mbak Elza. Oke, selanjutnya yaitu implementasi sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan atau penamaan nilai-nilai setiap butir sila Pancasila yang harus diajarkan agar individu memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan karakter luhur bangsa dan tidak menyimpang dari nilai Pancasila itu sendiri. Berikut ada implementasi sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu selalu tertib dalam menjalankan ibadah. Yang kedua, tidak berbohong kepada guru maupun teman. Yang ketiga, bersyukur kepada Tuhan karena memiliki keluarga yang menyayangi kita. Yang keempat, tidak meniru jawaban atau mencontek teman ketika ulangan atau ujian apapun untuk
mengerjakan tugas di kelas. Selanjutnya, tidak mengganggu teman yang berlainan agama dalam beribadah sehingga dapat membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, menceritakan suatu kejadian berdasarkan sesuatu yang diketahui, tidak ditambah-tambahi ataupun dikurangi. Yang ketujuh, tidak meniru pekerjaan temannya dalam mengerjakan tugas di rumah. Selanjutnya, percaya pada kemampuan sendiri dalam melakukan kegiatan apapun karena Allah sudah memberikan kita kelebihan dan kekurangan dalam setiap manusia. Selanjutnya yaitu peran sila pertama Pancasila dalam menghadapi perkembangan globalisasi yang semakin pesat pada zaman sekarang. Pengaruh globalisasi sendiri terhadap agama memang nyata dan sangat terasa. Ada manfaat yang diberikan, namun tidak ringan juga tantangan yang dihasilkannya. Manfaat yang diberikan globalisasi terhadap agama adalah kemajuan teknologi yang mendukung berkembangnya ajaran agama Islam. Akan tetapi, globalisasi agama juga melahirkan tantangan fundamentalisme yang dapat mengancam keutuhan dan persatuan bangsa itu sendiri. Cara menghadapi tantangan tersebut yaitu dengan membangkitkan kesadaran akan pentingnya toleransi dan saling menghargai sesama makhluk Tuhan. Untuk itu, pendidikan agama baik yang dilakukan di institusi umum keagamaan atau bahkan dalam lingkup keluarga harus menjadi ujung ajaran agama dan sekaligus dapat hidup selaras dengan pemeluk agama lain. Ujung bahu segenap lapisan masyarakat Indonesia bukan hanya di pundak para pemimpin dan kepercayaan serta menjalaninya merupakan hak setiap warga negara Indonesia yang dijamin undang-undang sebagai pengalaman sila pertama. Kemudian, contoh kasus dari penyimpangan sila pertama Pancasila adalah konflik antar etnis yang berdasarkan agama. Salah satu konflik tersebut yang pernah terjadi di Indonesia adalah kerusuhan Poso. Kerusuhan Poso atau konflik komunal Poso adalah sebutan bagi serangkaian kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia. Peristiwa ini awalnya bermula dari bentrokan kecil antar kelompok pemuda sebelum berkembang menjadi kerusuhan bernuansa agama. Beberapa faktor berkontribusi dalam pecahnya kekerasan, termasuk persaingan ekonomi antar penduduk asli Poso yang mayoritas beragama Kristen dengan para pendatang seperti pedagang-pedagang Bugis dan transmigran dari Jawa yang memeluk Islam. Ketidakstabilan politik dan juga ekonomi menyusul jatuhnya Orde Baru, persaingan antar pejabat pemerintah daerah mengenai posisi birokrasi dan pengembangan kekuasaan tingkat kabupaten antara pihak Kristen dan juga Islam yang tidak seimbang. Kemudian contoh lain dari kasus konflik antar etnis yang berbau agama adalah konflik agama di Ambon yang terjadi atau meletup pada tahun 1999. Kemudian di balik konflik antar etnis di Indonesia memecahkan suatu kesatuan bangsa, jika ditelisik lebih mendalam terdapat sumbu yang membuat satu etnis dengan etnis lainnya hanya memperlihatkan rasa keaku-akuannya, rasa kami dan juga mereka. Mereka melihat etnis lain adalah kelompok luar darinya, dan etnis luar melihat etnis lain sebagai musuh baginya. Setiap konflik yang berujung sara bermula dari konflik individu yang kemudian mengarah ke konflik kolektif yang mengatasnamakan etnis. Konflik antar etnis di Indonesia harus segera diselesaikan dan juga harus ada solusi konkretnya. Konflik antar etnis beragama dapat diselesaikan melalui beberapa cara. Yang pertama adalah melalui intervensi pihak ketiga, di mana keputusan intervensi pihak ketiga nantinya final dan juga mengikat. Contohnya adalah pengadilan. Yang kedua adalah mediasi. Mediasi ini adalah cara penyelesaian konflik melalui pihak ketiga juga yang disebut sebagai mediator. Kemudian pada saat ini itu juga sangat marak ya kasus mengenai pelanggaran Pancasila sila pertama, di mana kemarin itu ada kasus ada orang yang dia itu sebenarnya non-muslim tetapi dia mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Bahwasannya dia itu ingin tren di kalangan temannya dan dia itu kayak challenge dengan temannya kayak dia bisa pergi haji ke sana atau tidak, sedangkan dia itu bukan orang non-muslim. Nah, itu merupakan salah satu contoh pelecehan agama. Kemudian contoh lainnya adalah pelecehan agama yang saat ini pasti kita semua sudah tahu bahwasannya seperti penistaan agama itu tentang sholat dengan dua bahasa, itu salah satu contohnya yaitu pelanggaran sila pertama Pancasila. Kemudian memakan
makanan yang diharamkan oleh umat Islam, kemudian dipost di akun sosial atau di akun medianya, kemudian eh, seolah-olah dia itu menunjukkan bahwasannya dia itu kuasa atau dia itu bangga ketika dia itu bisa melakukan itu, sedangkan orang Muslim itu tidak bisa melakukan itu atau melakukan pelanggaran tersebut. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kesimpulan mengenai materi akan disampaikan oleh rekan saya Mbak Siti Nina Ainun. Saya persilahkan. Baik, untuk kesimpulannya, makna sila pertama Pancasila adalah sebuah nilai kesadaran bangsa sebagai makhluk yang mengakui eksistensi Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta dengan memastikan bahwa kesadaran bangsa terhadap nilai keutuhan juga merupakan cerminan kehidupan bangsa pada masa silam yang memegang karakteristik bangsa yang religius dan spiritual. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung berbagai macam nilai-nilai yang termuat di dalamnya, yang dapat dijadikan tumpuan atau landasan untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga diharapkan dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Fungsi nilai dari Pancasila itu sendiri pada sila pertama sebagai pandangan hidup bangsa mengandung nilai keutuhan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan keadilan. Penerapan nilai-nilai setiap butir sila Pancasila harus diajarkan agar individu memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan karakteristik luhur bangsa dan tidak menyimpang dari nilai Pancasila yang sesuai dengan nilai yang ada pada nilai Pancasila. Pengaruh globalisasi terhadap agama itu sendiri memang nyata dan sangat terasa. Terdapat manfaat yang diberikan namun tidak ringan juga tantangan yang dihasilkan. Manfaat yang diberikan oleh globalisasi terhadap agama yaitu kemajuan teknologi yang mendukung berkembangnya ajaran agama Islam. Sehingga perlu adanya proses filterasi terhadap budaya atau ajaran yang terkait dengan keyakinan dengan menggunakan sila pertama dan ketiga agar terjalin kehidupan yang damai dan menjunjung rasa persatuan dan kesatuan yang melibatkan Tuhan Yang Maha Esa di dalamnya. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Sekian pemaparan materi mengenai makna, mengenai fungsi, nilai-nilai dari sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.